Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Uncle Gapi. Pada video kali ini Uncle Gapi akan sharing mengenai bolehkah menggunakan indukan reject dalam breeding cupang untuk mendapatkan anakan yang berkualitas. Sering kita mendengar ikan kualitas didapatkan dari indukan yang sama-sama kualitas, atau ada slogan indukan yang kualitas belum tentu mendapatkan anak yang berkualitas, apalagi yang reject. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan anakan yang berkualitas itu didapatkan dari indukan yang gennya kental. Pengentalan gen dilakukan breeder sudah tentu dengan melakukan inbreeding. Disitulah sering kita melihat top breeder tidak menjual betina walaupun itu rejekan, dijual atau dibeli orang dengan harga tinggi pun dia tidak menjualnya. Dan ada breeder yang terang-terangan tidak mengeluarkan female karena indukan betina yang reject kalau gennya kental dia berpotensi mengeluarkan anakan yang kualitas atau grade. Secara teori ikan kualitas belum tentu didapat dari ikan yang induknya sama-sama kualitas. Kadang jantannya kualitas, betinanya reject, atau betinanya reject, jantannya kualitas, atau sama-sama reject, ataupun sama-sama kualitas. Nah, yang tahu akan itu tentu breeder yang mengkentalkan gennya. Secara teori pinotip didapatkan dari base body dan gen-gen yang bekerja mempengaruhi pigmen warna sehingga menghasilkan phenotype color. Tetapi karena pada cupang tidak ada kestabilan dan tidak ada literatur yang membahas tentang ini, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Breeder dapat melakukan tes breeding dengan sampel indukan kualitas dengan kualitas, indukan reject dengan kualitas, atau indukan reject dengan reject. Di situ disimpulkan kalau mengawinkan yang begini hasilnya begini, mengawinkan yang begitu hasilnya begini. Jadi breeder mencatat dan menganalisa bahwa persentase atau yang dihasilkan bisa tercatat di dalam memori otaknya, sehingga breeder tahu akan historik ikan yang dia pegang. Dari tes breeding itu memang banyak mendapatkan reject, tetapi kita dapat mengambil kesimpulan. Dan di situ terlihat bahwa menjadi seorang breeder itu bukan pekerjaan yang gampang. Jadi memang breeder itu sebaiknya memang ada unsur hobi, karena untuk menyimpulkan sesuatu perlu dengan eksperimen. Disitulah kita lihat kebanyakan top breeder itu ada spesialisasi. Jarang top breeder yang memegang dengan banyak varian. Jadi top breeder itu rata-rata misalnya dia pegang varian Hellboy, ada yang pegang varian koi. Nah, karena dia sering menganalisa dan mengawinkan ikan dengan metode breeding yang dia pakai, gen-gen ikan dia itu menjadi kental dan membentuk sebuah line. Line itu suatu ciri yang dihasilkan dari seorang breeder. Jadi top breeder itu akan tahu atau mempunyai ciri tertentu pada ikannya. Jadi orang akan bilang ikan koi ini line breeder A, ini ikan yang koi begini line breeder B, karena telah terjadi pengentalan gen yang membuat ciri tertentu. Tetapi tes breeding ini tidak bisa dilakukan oleh breeder pemula, karena dalam tes breeding ini setidaknya uraya hidup 80%. Karena di dalam breeding cupang hasil yang top grade atau
jackpot itu palingan 5%. Apabila dalam breeding banyak yang mati atau yang hidupnya tidak di atas 80%, kita susah untuk menseleksi atau untuk menyimpulkan bahwa persentase genetik kita menghasilkan yang bagaimana. Jadi kalau breeder pemula masih belajar bagaimana supaya dalam breeding menghasilkan buraya yang hidup dengan persentase yang tinggi. Tetapi di dalam pemilihan indukan, walaupun reject, tetapi bukan asal reject, kita juga harus mensortir, menganalisa. Jadi reject yang mana yang mengandung genetik bagus, bila di breeding akan menumpahkan genetik yang tersimpan. Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.